Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Tapi kok gambarnya di sini tulisannya cara aliran kerja listrik, Pak Guru? Nah, sebenarnya kalau mau disamakan, peredaran darah itu hampir sama dengan cara kerja aliran listrik. Jadi aliran darah di tubuh kita bisa kita analogikan, bisa kita gambarkan sebagai aliran listrik ya. Jadi listrik itu kan ada di mana-mana, ada di kabel, terus kabel itu nyalur ke TV dan sebagainya ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada PLN ya. Kalian tahu sumber listrik di PLN itu? Nah, PLN yang membuat listrik, pemompa listrik. Dia mengalirkan listrik dari kabel utama, kemudian ke lampu, akhirnya lampunya menyala, ke kipas angin, kipasnya menyala, terus dialirkan lagi nyalur ke kulkas, kulkasnya menyala, ke pompa airnya menyala, dan ke TV, TV-nya menyala. Nah, jadi berarti kabelnya atau jalurnya atau selangnya harus nyambung semua ya Pak Guru. Iya, kalau ada yang putus seperti gambar berikut, pasti ada yang tidak menyala ya kan. Kabel yang di sini tadi sudah diputus sama Pak Guru. Nah, kabel yang ini Pak Guru putus, jadinya mati. Iya kan? Sama seperti di rumah kalian, kalau kabel yang ke kulkas putus, kabel yang pompa air putus, dan kabel yang ke TV putus, pasti ketiga barang ini mati. Ya atau tidak? Sama seperti yang di rumah kalian. Kalau dari listrik dari PLN itu hanya menyalurkan ke lampu, ke kipas, sedangkan yang ke kulkas dan ke TV dan ke pompa itu putus, berarti mereka tidak bisa hidup kan? Atau kondisinya jadi mati. Iya atau tidak? Sama, cara kerja aliran listrik sama dengan cara kerja aliran darah kayak manusia. Kita perhatikan. Tadi kan gambar ini kan listrik ya, yang dari PLN terus disalurkan pakai kabel ke semua alat-alat rumah tangga di rumah, ya nggak? Nah, disalurkan, jangan sampai ada yang putus. Kalau ada yang putus berarti salah satu alat rumah tangganya akan mati. Coba kalau yang putus di jalur sini, di jalur ini yang paling depan ini dari PLN terus langsung putus. Berarti semuanya mati, iya atau tidak alat-alat listriknya? Iya. Sekarang kita perhatikan. Misalnya alat-alat listrik tadi kita ganti dengan alat-alat yang ada di tubuh manusia, organ-organ yang ada di manusia. Pertama, PLN-nya kita ganti jadi jantung. Terus apa tadi di sini? Lampunya kita ganti jadi kepala. Terus di sini apa? Kipas anginnya diganti jadi tangan. Kulkasnya diganti menjadi badan. Pompa airnya diganti menjadi kaki. Dan TV-nya diganti jadi paru-paru. Berarti harus nyalur semua, iya atau tidak? Nah, jadi kayak gini. Intinya, darah itu dipompa dari jantung. Kalau tadi listrik kan dipompa dari PLN. Kalau darah dipompa dari jantung. Nah, darah ini harus mengalir melalui jaringannya. Yang kalau listrik kan kabel, tapi kalau darah itu namanya adalah jaringan otot. Iya, atau jaringan sirkulasi darah atau pembuluh darah kita. Bisa kita sebut otot juga boleh, pembuluh darah juga bisa. Tapi yang lebih tepatnya pembuluh darah. Nah, jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darahnya. Darah dialirkan ke kepala, akhirnya kepala menyala atau hidup. Kemudian dialirkan ke tangan juga, akhirnya tangannya hidup. Terus dialirkan lagi ke badan, badannya hidup. Ke kaki, kakinya hidup. Ke paru-paru, paru-parunya hidup. Nah, bayangkan kalau yang dari ini nih, yang ke kaki diputus ininya, apa namanya, saluran darahnya diputus ke kaki. Kaki hidup atau mati? Mati. Sama seperti yang listrik tadi kita sebutkan ya. Jadi aliran darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh dan tidak boleh ada yang putus. Nah, garis besarnya seperti itu. Selamat belajar.